Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dulu. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Silakan ibu-ibu di sini. Ya, pintunya ditutup aja. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Para bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa mengkaji kembali kitab fikih ya. Sekarang kitab fikih dibuka kitabnya, udah punya belum? Belum? Ya. Ya Allah. Ini pinjam aja dulu. Ya. Kitab fikihnya dibuka. Sekarang pasalnya mengenai istimali alati siwaki. Ya, halaman 53 istimali alati siwaki. Ibu siapa namanya? Diana. Kalau Ibu Eti, ibu ini enggak ikut. Ibu apa namanya? Bu Is ya, sama Bu Ida sama Bu Cici nggak bisa. Bu Ida di jalan. Baik, kita mulai saja karena waktunya udah masuk dan jam 2 insya Allah kita selesai karena ada acara lagi. Kita baca diikuti oleh semua. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi isti'mali alatis siwaki. Walaupun harakatnya sin di atas, tapi karena di bawah syiddah, jadi dibacanya kasrah. Bukan alatis sawaki, tapi alatis siwaki ya. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaimi wa huwa fi salasati mawadhi'a
asyaddu istihbaban inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi wa indal qiyami minan naumi wa indal qiyami ila sholati. Baik, kita terjemahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dibuka, ketemu paslun, sebuah pasal. Fi istimali alati siwaki, dalam menggunakan alat bersiwak. Istimali, dalam menggunakan alati siwaki, alat bersiwak. Wasiwaku, dan adapun bersiwak, ya, bersiwak itu membersihkan mulut gigi kita dengan alat. Biasanya di Arab dulu dengan kayu arok, ya, atau dengan sikat gigi. Mustahabun, hukumnya disunatkan. Fi kulli halin, pada setiap keadaan. Waalaikumsalam. Fadhol. Bangkunya ini, lekarnya. Illa, kecuali ba'da zawali, setelah tergelincir matahari. Lis-shaimi, bagi orang yang puasa. Wahwa, dan bersiwak itu fi salasati mawadi'a, pada 3 tempat. Asaddu istihbaban, sangat disunatkan. Sangat disunatkan, sunat sekali. Ya, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sini pada lekarnya. Ya. Inda taghayyuril fami, ketika berubahnya mulut. Kita fikihnya dibukanya. Min azmin, dari sebab lamanya diam. Waalaikumsalam. Silakan. Ini masih kosong. Langsung ya. Min azmin, daripada karena lamanya diam. Wa ghairihi, dan yang lainnya. Wa indal qiyami minan naumi, dan ketika bangun dari tidur. Ya. Ibu Ida punya kitab fikihnya enggak? Ketinggalan? Ya, ini sementara pinjam aja dulu ya, supaya lihat Arabnya. Ya. Supaya jangan ketinggalan ya. Jadi harus tahu, pokoknya Senin keempat itu fikih ya, ketiga tauhid, kedua hadis, pertama tafsir. Jadi udah menjadi patokannya. Kita lanjutkan. Wa indal qiyami ila sholati, dan ketika mau mendirikan ibadah sholat. Wa indal qiyami ila sholati, dan ketika mendirikan ibadah sholat.
Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita bacakan teks lafaznya, kemudian kita terjemahkan perkata. Nah, sekarang kita bagian menguraikan apa yang tertera dalam kitab fikih. Jadi insyaallah kita sampai jam 2 ya, sesuai dengan waktu karena ada acara lagi. Jadi ada kunjungan dari pesantren namanya Al-Wafi di dekat Pangasinan sana ke pesantren Darussolihin yang kami pimpin. Ya waktunya habis asar, sehingga perjalanan insyaallah ya jam 2 ke sana ke Bedahan ini kira-kira asar nyampe lah. Sehingga waktunya kita sampai jam 2 insyaallah selesai. Oleh karena itu kita terangkan sekarang biar Bapak Ibu pulang dari sini mendapatkan ilmu-ilmu yang banyak dan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dari pasal yang kita bahas pada siang hari ini kaitan dengan kajian fikih kita, dan ini masuk dalam kategori toharoh, dalam kategori masih bersuci ya, masalah ya kan membersihkan mulut itu masih dalam kesucian nazopah ya. Maka dalam pembahasan ini temanya fisti'mali alatis siwak. Dimatikan dulu. Jadi dalam masalah penggunaan atau menggunakan alat bersiwak. Siwak yang dipahami selama ini biasanya kalau kita di ya haji atau ibadah haji atau umroh, biasanya di pinggir-pinggir ya masjid, bahkan ketika kita keluar dari hotel aja ya, terutama hotel Zam-Zam yang besar yang ada jamnya di depan Masjidil Haram, itu digelar penjualan kayu arok ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pada hafal. Jadi panjang-panjang biasanya ya, ada yang pendek, ada yang cukup panjang, dijual untuk bersiwak. Itu sunnah Nabi, sunnah Rasul. Ya ada yang dipotong juga, tapi ada juga yang panjang ya. Ada yang dipotong-potong sesuai dengan selera masing-masing. Ya tentu ini juga harus dijaga kebersihannya. Saya melihat ada Pak Habib Abdurrahman Basuro, itu teman kita yang ngajar setiap malam Jumat di Pak Iqbal kan. Beliau punya siwak itu seperti pulpen, artinya bekas ujungnya bersiwak itu bisa ditutup lagi sehingga dipakai kayak pulpen lah gitu ya, sehingga terjaga bersihannya. Kadang-kadang kan ada yang tidak ditutup lagi sehingga basah-basahnya itu ada di kesakunya, itu menjadi bau dan menjadi kurang bersih. Harusnya memang ya terjaga dengan baik. Namun di dalam kitab Al-Fiqhul Wadih karya Profesor Dr. Mahmud Yunus yang pengarang kamus itu, saya punya kitabnya. Beliau mengatakan dikiaskan dengan kayu arok yang di Arab tadi itu adalah al-fursyat. Fursyat itu artinya sikat gigi. Ya, jadi sikat gigi pun ini termasuk kalau kita niatkan karena Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Masih ada. Jadi sikat gigi pun termasuk alatus siwak yang menjadi sunnah ketika kita menggunakan dalam niatnya untuk ya membersihkan mulut kita dari kotoran-kotoran. Nah, hukum daripada bersiwak tadi atau bersikat gigi lah, itu hukumnya sunat. Kapan saja itu sikat gigi hukumnya sunat? Fi kulli hal, pada setiap kondisi. Mau di siang hari, mau di pagi hari, di siang hari, di malam hari, di sore hari, itu hukumnya sunat. Gigi kita selalu dibersihkan. Ya, Fadhil. Ya Ustaz Mustafa. Illa, nah ini ada pengecualian. Disebutnya dalam istilah ilmu
tata bahasa Arab itu ilmu nahwu dikatakan ilmu namanya istisna, huruf istisna, yakni huruf pengecualian. Di dalam Alfiyah Ibnu Malik itu bab istisna ada bait yang berbunyi mastasnati lakma tamamin yantasib wa ba'da nafyin au kanafyin tuhib itba'u matasalawan siban koto wa antami min fihi dalun waqo. Jadi dikecualikan. Kalau di dalam ilmu balaghah ilah ini masuk ke dalam adat hasr, yakni untuk membatasi. Di dalam kitab Johar Maknun dikatakan ada watul hasri illa wa innama akun wa takdimun kama taqaddama. Jadi dibatasi artinya tidak bersifat umum pada setiap keadaan, setiap kondisi, kecuali atau hanya ba'da zawali lisoimi, setelah zawal yakni tergelincir matahari, katakanlah setelah waktu zuhur, lisoimi bagi orang yang puasa. Nah, bagi orang yang sedang puasa, kalau sudah tiba waktu zuhur, sudah tidak disunatkan lagi untuk bersikat gigi atau bersiwak. Ada yang menjelaskan kenapa kok dalam kitab fikih dikecualikan setelah zawal. Ya, karena biasanya kalau sudah siang itu ya mulut ya agak bau, tapi baunya itu justru dalam hadis la khulufu famis shaim atyabu indahu min rihil miski. Jadi bau mulutnya orang puasa itu di sisi Allah lebih nyaman, lebih harum daripada minyak kasturi. Sehingga untuk supaya tetap ya bau mulutnya sampai buka nanti, jadi tidak menggunakan istilahnya sikat gigi. Itu illa ba'da zawal lis-shaim. Kemudian selanjutnya wa huwa fi salasati mawadi'a asyaddu istihbaban. Dan bersikat gigi ini atau bersiwak pada 3 tempat sangat disunatkan. Jadi ini sunatnya itu lebih dari yang biasa. Yang 3 tempat itu di mana saja? Di sini yang pertama inda tagoyuril fami. Ketika mulut ada perubahan-perubahan, ya, kada terasa kurang enak lah, ya, ada baunya misalnya. Kenapa? Min azmin wa ghairi. Minnya lil bayan untuk memperjelas. Dalam Alfiyah dikatakan ba'id wa bayin wa tadi fil amkinah bimin wa qad ta'ti li badil azminah wa zida fi nafin wa shibhi fajar nakiratan kamali bagi min mapar. Jadi min di sini memperjelas yang kurang jelas. Misalnya perubahan mulut itu akibat apa? Min azmin, ya. Karena lama diam. Ketika misalnya kita tidak bicara, diam. Biasanya kan mulutnya ada perasaan nggak enak lah. Beda dengan yang bicara atau suka ngomong, ya. Wagohi dan yang lainnya. Artinya ketika mulut ada perasaan-perasaan, ada perubahan-perubahan yang kurang sedap, maka disunatkan, sangat disunatkan kita ngosok gigi biar mulut kita menjadi bersih dan segar lah. Jadi wangi lagi, ya. Ini yang pertama. Yang kedua wa indal qiyam minan naum. Dan ketika bangun dari tidur. Biasanya kan orang tidur ya mulutnya biasanya wangi mulutnya. Ada yang keluar ilar segala kan waktu tidur itu. Nah, itu ketika bangun tidurnya sangat disunatkan untuk bersiwak. Sehingga menjadi bersih lagi. Apalagi kalau ya tidur itu kan biasanya kita mau tahajud, ya, mau subuh lah. Itu tentu akan menghadap Allah, akan beribadah kepada Allah, akan baca Quran. Itu tentunya sangat bagus sekali kalau mulut kita juga dalam keadaan bersih dan harum. Maka sangat disunatkan untuk bersiwak ketika bangun dari tidur. Ya, yang ketiganya wa indal qiyam ila shalah. Walaupun kita enggak tidur dulu, tapi kita mau sholat, misalnya mau sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, atau sholat sunnah, itu sunat sekali bersiwak. Kenapa? Ya tadi, karena kan ketika sholat itu kita menghadap Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dalam sholat banyak berzikir, dalam sholat baca Quran, banyak doa. Jadi alangkah bagusnya mulut kita, lidah kita yang akan mengucapkan zikir-zikir, ya, kemudian doa-doa di dalam sholat, baca-baca Quran, baik itu Fatihah atau surah-surah, mulut kita dalam keadaan bersih. Maka di dalam fikih dijelaskan sangat disunatkan sekali kita bersiwak dulu sebelum sholat. Bahkan dalam hadis itu di kitab Bulughul Maram kita ketemukan, ya, dan saya juga punya syarahnya, dua syarahnya. Yang pertama Subulus Salam, yang kedua namanya Tawdihul Ahkam, syarah Bulughul Maram min Adilatil Ahkam. Itu dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Artinya Nabi bersabda, laula an asyukku ala ummati, seandainya saya tidak akan memberatkan kepada umatku, la amartuhum bisiwaki, niscaya aku akan suruh umatku itu untuk bersiwak, nyikat gigi dulu, inda kulli sholatin, setiap kali mau sholat. Cuma karena takut memberatkan, ya, apalagi kalau kita sedang di perjalanan, ya, nggak bawa sikat gigi dan sebagainya, kan repot kalau diwajibkan. Makanya hanya sekadar sunnah muakkadah aja, ketika sebelum sholat kita sikat gigi, bersiwak. Itu penjelasannya. Insya Allah kita masih ada waktu sekitar ada 20 menit lagi untuk diskusi masalah agama. Insya Allah kita lanjutkan di bulan depan nanti, fi furudil wudu'i wa sunanih, dalam menerangkan fardu wudu dan sunnah-sunnah. Jadi kalau hari ini kita membahas mengenai alatus siwak, penggunaan alat bersiwak dan tempat-tempat bersiwak yang sangat disunatkan, sangat dianjurkan oleh agama kita. Kepada bapak atau ibu yang mungkin ada masalah agama yang perlu kita diskusikan, insya Allah ada 20 menitan lagi untuk kita gunakan waktunya. Silahkan yang ingin bertanya. Bapak Ustadz Saifuddin, silakan. Ya. Ya. Baik, kita catat dulu pertanyaannya. Yang kedua dari Ibu Ustazah Hasanah dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Sya'ban, bulan umat. Ya. Bulan Ramadan, bulan Sya'ban, bulan ibu, bulan Ramadan, bulan umat. Itu ada hadisnya. Ya, nanti dicatat dulu ya pertanyaannya. Pertama, illa ba'da zawal tadi ya. Ba'da zawal itu sampai kapan ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Ya, sebentar. Yang kedua tadi dari Ibu mengenai hadis. Rajab, katanya bulan Rajab bulan apa? Ya, pertanyaan ada hadisnya enggak itu? Ya, Bapak Ustadz Mustafa, pertanyaannya gimana?
pengertian siwak itu. Nah, kemudian misalkan kaki atau lainnya dihiaskan siwak, siwak dan lembaran. Bagaimana? Sikat gigi dihiaskan siwak. Ya, baik. Pengertian siwak, bisakah sikat gigi? Baik, sudah ada 3 penanya. Masih satu lagi ada? Udah. Nah, Said Musa, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon didengarkan pertanyaannya. Pak Hasim, bukunya belum punya? Kitab fikihnya punya? Udah masuk? Udah. Ya, bagaimana? Karena ikut juga, jadi ada ustaz yang menerjemahkan itu ba'da zawali iswaim itu pokoknya kalau udah mulai puasa aja udah kayak mustahab katanya. Mulai puasanya itu? Iya, jadi dia nggak menerjemahkan zawal ini. Kita kan habis zuhur, dia langsung ba'da zawali iswaim ini kalau udah mulai puasa aja udah nggak ini katanya. Udah mampu, udah mulai puasa udah makan. penjelasan itu benar. Kasih. Baik, saya kira cukup ada 4 penanya yang bagus-bagus dan penting-penting untuk kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama dari Bapak Ustadz Saifuddin yang saya muliakan. Beliau mengatakan bahwa dalam kitab tadi kan dikatakan bahwa disunahkan untuk bersiwak, bersih-bersih mulut kita ini fi kulli hal, pada setiap keadaan, setiap kondisi, bahkan setiap waktu. Kemudian ada pengecualian, illa ba'da zawal, kecuali setelah tergelincir matahari. Berarti kan yang kita pahami kalau sudah tergelincir matahari berarti sudah tidak dianjurkan lagi, tidak disunatkan, bahkan jadi makruh. Nah, pertanyaan beliau adalah sampai kapan? Ya, sampai kapan itu tidak disunahkan untuk bersih-bersih atau bersiwak? Ya, jawabannya tentu ilal ghurub, ya, sampai kepada terbenamnya matahari atau sampai berbuka. Kan di dalam ayat Al-Qur'an itu berkaitan dengan batasan kita puasa, dalam surah Al-Baqarah dikatakan summa atimmus siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Al-ayat. Yang jadi dalil summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah oleh kamu puasa itu sampai tiba malam hari. Lail itu kan malam. Nah, tandanya malam hari adalah ghurubus syamsi, dengan terbenamnya matahari. Seperti adanya siang itu tandanya dengan tulu'us syamsi, terbitnya matahari. Maka jawabannya sampai kapan tidak disunatkan atau dimakruhkan kita bersikat gigi, dari mulai zawal tadi sampai kapan? Ya, jawabannya sampai buka puasa. Nanti setelah buka, apalagi sudah makan minum kan mau sholat, ya, sangat disunat, ya, untuk kita bersuci atau bersih-bersih atau bersiwak. Begitu jawabannya. Jadi sampai ghurub, yakni sampai terbenamnya matahari. Kalau sudah terbenam matahari berarti tiba waktu maghrib dan biasanya bedug atau azan. Nah, kita buka. Nah, ketika habis buka atau habis makan,
Ya, biasanya kita hanya buka saja sebelum makan karena harus sholat dulu. Nah, setelah buka kita sebelum sholat sikat gigi itu sangat disunat. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, Ibu Ustazah Hasanah yang saya hormati, beliau menanyakan sekitar tahrij mungkin ya, hadis mengenai ya katanya Rajab, Syahrullah, Sya'ban ya Syahri wa Ramadan Syahru Ummati ya, ada riwayat seperti itu. Ya. Jadi berkaitan dengan masalah ini saya punya kitab ya yang khusus menceritakan atau mengungkap hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilah bulan Rajab. Ada judul kitabnya itu adalah Tabyinul Ajab fi Fadli Syahri Rajab ya, dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama ahli hadis dari Mesir ya. Dan alhamdulillah ketika saya umroh plus Kairo sempat melihat ya kuburan daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani yang sudah bergelar Al-Hafiz fil Hadis, yakni Al-Hafidh fil Hadis itu dalam kitab Ulumul Hadis dikatakan man ahata ilmuhu bimi'ati alfi hadisin sanadan wa matnan, yaitu orang yang sudah menguasai hafal tidak kurang 100.000 hadis, sanadnya, rawi-rawinya, wa matnan dan matannya, yakni tek-tek hadisnya itu dihafal tidak kurang 100.000 di dalam kepala. Itu Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan perlu juga dikemukakan di sini Ibnu Hajar ini di kalangan ulama kita ada dua yang paling populer, dan kedua-duanya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dari mazhab Syafi'i. Yang pertama Ibnu Hajar Al-Asqalani itu terkenal dengan ahli hadisnya, pengarang kitab Bulughul Maram, bahkan mengarang kitab namanya Fathul Bari, salah Sahih Bukhari yang saya miliki sampai 18 jilid tebal. Karena begitu banyak sekali ilmunya, padahal Sahih Bukhari-nya yang disyarahi, yang dikomentari itu hanya 4 jilid, tapi syarahnya sampai 18 jilid. Namanya kitabnya Fathul Bari. Itu dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada lagi Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami ini, beliau ini orang Mekah, wafatnya juga di Ma'la, di pekuburan kota Mekah yang terkenal namanya Ma'la. Kalau di Madinah namanya Baqi Al-Gharqad ya. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini cenderung kepada ahli fikih, dan beliau mengarang kitab selain Minhajul Qawim juga kitab fikih yang paling besar, tidak kurang 10 jilid. Judul kitabnya adalah Tuhfatul Muhtaj, syarah kitab Al-Minhaj. Nah, kalau Tabyinul Ujab tadi itu adalah karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ahli hadis. Bahwa diterangkan ya hadis yang berkenaan dengan yang tadi disebutkan ini, ya ternyata hadisnya tidak sahih ya. Hadisnya ya tidak sahih atau ya lemah. Walaupun sangat ya populer di tengah-tengah masyarakat. Kemudian selanjutnya yang ketiga, pengertian siwak. Apakah bisa dikiaskan sikat gigi? Tadi saya sudah menjelaskan ya di awal bahwa minimal ada 2 kitab fikih yang saya baca, bahwa sikat gigi pun bisa dikiaskan. Kiaskan itu artinya dianalogkan, disamakan hukumnya dengan siwak yang ada di Arab yang biasanya terbuat dari kayu arok ya. Tulisannya alif ro alif kaf. Arok itu kayu arok yang biasa ya dijual tadi di dekat-dekat masjid, baik itu di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Bahkan ketika kita misalnya mau ngambil umroh ke namanya ya Muzdalifah, ke kita mau ngambil umroh, udah 2 tahun gak ke sana jadi lupa lagi ya. Kita ngambil umroh kan di Tanim ya,
itu ya biasa ada jualan lah, jualan kayu arok. Nah itu dulu zaman Rasulullah, para sahabatnya pakai kayu gitu ya, kayu arok tadi. Walaupun katanya di dalam kitab namanya At-Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah, ya di antara hikmahnya itu karena ada getah-getahnya itu untuk menguatkan gigi, gusi ya. Itu di antara hikmah kayu arok itu. Jadi ada getah-getahnya itu adalah supaya gigi ini menjadi kuat ya, dan bersih, dan gusinya itu sehat gitu. Nah, pertanyaan sekarang kan kayu arok ini di Indonesia sulit ya, bahkan kayaknya nggak ada pohonnya. Bagaimana kalau misalnya pakai sikat gigi tadi? Nah, di dalam dua kitab yang saya baca, yang pertama kitab namanya An-Nahwu Al-Fiqhul Wadih, jilid pertama, saya punya 3 jilid ya, karangan Profesor Mahmud Yunus namanya, keluaran dari Kairo ya, keluaran dari Mesir. Beliau mengatakan bahwa sikat gigi pun bisa dikiaskan kepada kayu arok tadi. Yang kedua dalam kitab tadi yang disebut At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Kalau Fiqhul Wadih terjemahnya fikih yang nyata, yang jelas, wadihun itu jelas. Kalau At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, terjemahan ke Indonesianya uraian-uraian yang tepat ya, bukan syadidah. Kalau pakai sin besar itu yang keras, tapi kalau pakai sin kecil sadid itu yang tepat, yang benar. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ada ayat yang berbunyi wal yaqulu qaulan sadida. Jadi hendaklah mengucapkan dengan ucapan yang benar, yang bukan ucapan yang keras ya. Jadi beda titik, ada titik dan enggak menjadi jauh maknanya. Kalau syadid itu artinya keras, tapi kalau sadid artinya yang tepat, yang benar. Ada buku kaitan dengan tajwid, judulnya Al-Qaulus Sadid fi Ilmi Tajwid. Al-Qaulus Sadid fi Ilmi Tajwid ya. Jadi ucapan yang benar dalam ilmu tajwid. Jadi di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah, uraian-uraian yang benar, yang tepat fil Masailil Mufidah, dalam masalah-masalah yang memberi faedah. Itu dikarang oleh ya Habib Hasan Al-Kaf ya, nama pengarangnya. Itu juga mengatakan bahwa boleh atau samalah dengan kayu arok di sana, walaupun tentu katanya kalau ditingkatkan itu kayu arok ini karena pernah dipakai oleh Rasulullah SAW, dicontohkan oleh Rasulullah, ya tentu ya lebih utama. Tapi tetap kaitan dengan pahalanya, pakai sikat gigi pun masuk ke dalam kategori makna siwak. Kenapa dikatakan dikiaskan atau disamakan hukumnya? Karena kan pengertian kias itu kalau kita baca kitab usul fikih, misalnya Al-Waraqat saja. Kitab usul fikih yang saya miliki ada beberapa macam ya. Ada namanya Mabadi Awaliyah, kemudian ada As-Sulam, kemudian ada Al-Bayan. Itu karya Abdul Hamid Hakim, tiga-tiganya. Ada Al-Waraqat karya Imam Haromain, ada Lataiful Isyarat karya Ali Al-Qudus, ditambah ilmu usul fikih Abdullah Khalaf, ditambah ilmu usul fikih karya Hudari Bek, ditambah ilmu usul fikih karya Profesor Dr. Abu Zahroh, ditambah lagi dengan usul fikih Al-Manhul ya, karya seorang ulama ya dari ya Imam Ghazali, ditambah lagi dengan Al-Mustasfa Imam Ghazali, ditambah lagi dengan namanya Ghayatul Wusul karya Abu Zakaria Al-Ansori, ditambah lagi dengan kitab usul fikih yang paling tinggi nilainya, dan katanya di Arab sendiri yang ngajinya udah beruban-uban karena tinggi, kitabnya sangat sangat tinggi uraiannya, namanya Jam'ul Jawami yang dikarang oleh Imam As-Subki. Ini kita miliki semua kitab tadi. Nah, di dalam kitab usul fikih itu ada menerangkan apa yang dimaksud dengan yang namanya kias. Kias itu artinya adalah raddul far'i ilal asli bi illatin tajma'uhuma fi kullin. Artinya
mengembalikan ya dari cabang kepada pokok, karena kedua-duanya ada sama-sama punya elat ya yang sama. Misalnya sebagai perbandingan, zakat fitrah di Arab zaman Nabi khususnya itu menggunakan korma. Kenapa? Karena korma adalah makanan pokok bagi orang Arab yang mengenyangkan. Nah, di Indonesia zakat fitrahnya dengan beras, tidak dengan korma. Kenapa? Karena makanan orang Indonesia makan pokoknya nasi ya, beras. Nah, sah enggak? Ya sah, karena beras dikiaskan, disamakan dengan korma. Apa elat samanya? Ya sama-sama al-qut, yakni menjadikan makanan pokok yang mengenyangkan. Itu namanya kias ya. Nah, sekarang siwak tujuannya kan untuk membersihkan mulut kita. Dan zaman dulu ya enggak seperti kemajuan teknologi seperti sekarang kan. Jadi dengan siwak tadi membersihkan mulut tujuannya. Nah, sementara sikat gigi juga kan tujuannya untuk membersihkan mulut juga. Jadi ada sama-sama elatnya untuk nazopah, untuk toharo. Maka oleh karena itu ulama mengatakan bisa dikiaskan hukumnya sikat gigi ini dengan siwak atau kayu arok yang ada di Arab. Itu pertanyaan yang ketiga sudah kita jawab. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ya, udah jam 2. Ada katanya sebagian ustadz ya yang punya pandangan bahwa sebenarnya makruhnya bersiwak ini bukan setelah zawal, tapi dari mulai puasa. Mulai puasa itu berarti dari mulai terbit fajar ya. Artinya ketika kita sudah imsak, kemudian kan tiba waktu subuh, itu sudah batas akhir daripada kita sahur atau makan minum. Berarti setelah adzan subuh itu sudah tidak bersiwak lagi, karena katanya makruh lah gitu ya. Nah, tentu keterangan ini harus ada dalilnya. Tidak bisa hanya pendapat saya. Dari mana dasarnya? Ketika saya kuliah dulu S2 ya. Ketika S2, karena alhamdulillah saya S1, S2, S3. Jadi ketika kuliah S2 itu ada dapat ilmu dari dosen. Kata beliau dalam bahasa Arab, beliau mengatakan, karena kebetulan lulusan dari Yordania, gelar doktornya sekarang udah meninggal ya, namanya Dr. Kiai Haji Satria Effendi namanya, MA. Beliau mengatakan bahwa seseorang itu ketika punya pandangan, punya pendapat, tidak boleh asal-asalan ucap. Beliau mengatakan dalam istilah bahasa Arabnya, fa in kunta mudda'iyan faddalil wa in kunta naqilan fasihah. Itu ungkapan yang beliau katakan, yang artinya fa in kunta mudda'iyan, kalau Anda mengklaim bahwa ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, ini hukumnya makruh, ini hukumnya boleh, mubah, faddalil, maka kemukakanlah dalilnya, dasarnya. Dan dalil itu yang menurut jumhur ulama terdiri dari 4 hal yang paling pokok, yakni Al-Quran, Al-Hadis, kemudian Al-Ijma dan Qiyas. Wa in kunta naqilan fasihah, dan kalau Anda menukil itu mengutip ya hadis, Quran, hadis atau fatwa ulama, fasihah maka harus yang benar. Sihah itu dari kata sahih, harus yang benar, jangan keliru. Sebab kalau keliru tulis tadi, misalnya sadid menjadi syadid, itu kan menjadi maknanya menjadi berubah. Atau misalnya mator menjadi mator, itu menjadi maknanya jauh sekali. Padahal yang membedakan mator dengan mator hanya alif saja. Yang satu matorun tanpa alif, artinya apa? Hujan, rain bahasa Inggris. Sementara kalau mator ada alifnya, itu artinya airport ya, lapangan kapal terbang. Padahal yang membedakan hanya mator dengan
Mator hanya alifnya. Demikian juga akbar dengan akbar itu menjadi maknanya jauh sekali. Ya, ketika saya bimbing umroh ibu-ibu waktu sebelum pandemi ini kita bimbing umroh, kan biasanya kalau kita tawaf itu ada dari buku yang sudah disiapkan. Kadang-kadang belum sampai ke rukun Yamani yang tempat kita biasanya berhenti kemudian Robbana atina fid dunya hasan. Itu kan biasanya buku doa itu keburu habis. Biasanya kita tambah dengan zikir supaya jangan berhenti. Kecuali kalau berhenti zikir kadang-kadang ingat kemana-mana ya, lupa kepada Allah. Akhirnya kita zikir dengan kalimah thayyibah yang kata Nabi ahabul kalam ilahi arbaun, ucapan yang paling disenangi oleh Allah ketika hambanya mengucapkan ada 4, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan supaya tidak capek biasanya kita pakai irama itu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kita terus diulang-ulang sampai ke rukun Yamani tadi. Nah, cuma ada ibu-ibu yang saya dengar ketika mengucapkan Allahu Akbar itu Wallahu Akbar, ya dipanjangkan baknya. Setelah selesai umroh, ketika selesai tawaf gitu, kita sholat 2 rakaat, sholat sunat ya di makam Ibrahim. Nah, saya temui ketika saya pembimbingnya lagi sebagai mufti ya di NRA itu sampai sekarang dari tahun 2002 sampai 2000 sekarang ya, tetap jadi pembimbing utama sekaligus mufti manasik. Mufti itu pemberi fatwa hukum, boleh enggak dari 13 ustadz itu saya yang diberi amanah sebagai mufti manasiknya. Nah, ketika kita melihat ada jamaah yang kurang pas ya tentu saya merasa kewajiban untuk melurus. Kemudian saya datangi ibu-ibu tadi dengan sopan, tentu dengan pelan. Kata saya, Bu, tadi bacanya kenapa ibu dipanjangkan barnya? Kan tulisannya pendek banyak. Allah Akbar. Ini ibu bacanya bar. Dia karena dari daerah juga mungkin kurang paham. Memang Pak Ustadz nggak boleh dipanjangin. Apa sih bedanya? Ya, saya jelaskan. Jadi maknanya menjadi jauh, bahkan kalau ibu sengaja melakukannya tapi baca terus itu bisa menjadi musyrik, menjadi murtad. Kenapa? Karena beda maknanya. Kalau wallahu akbar dan Allah yang maha besar. Tapi kalau wallahu akbar itu dalam kitab namanya Kasyifatus Saja ya, Syarah Safinatun Najah karya Syekh Nawawi Al-Bantani, ketika beliau membahas tentang masalah takbiratul ihram kan membaca Allahu Akbar. Beliau menjelaskan kalau baknya pendek artinya Allah yang maha besar, tapi kalau baknya bil mad ada alifnya bar itu artinya at-tablul kabir, bedug yang besar. Jadi sama dengan artinya wallahu akbar, Allah adalah bedug yang besar. Itu kan maknanya jauh sekali. Gara-gara yang satu barnya pendek, yang satu panjang, gara-gara ada tambahan alif. Itu makanya harus hati-hati ya. Ya bedug, tablul ya, tablul kabir, jadi bedug yang besar. Itu jadi dalam bahasa Arab itu harus hati-hati, jangan sampai berubah titik, jangan sampai berubah syiddah, jangan sampai berubah mad dengan qasr ya, pendek dengan panjang. Nah, jadi kesimpulannya Pak Ustadz tadi yang mengatakan makruh dari mulai awal puasa, bukan hanya setelah tergelincir matahari. Ini terus terang saya belum ketemu dalilnya, belum ketemu ya hadisnya, bahkan kitab fikihnya. Justru dari kitab-kitab fikih yang ada seperti misalnya Mukhtasar Abi Syuja yang kita kaji, bahkan saya punya syarahnya, namanya ini terkenal Ghayah wa Takrib ya. Syarah itu namanya Fathul Qorib yang dikarang oleh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Kalau ini dikarang oleh Abu Syuja Al-Asbahani. Bahkan Fathul Qorib yang syarahnya Ghayah wa Takrib Abu Syuja Al-Asbahani ini saya punya lagi namanya ya hasyiahnya, komentar-komentarnya yang disebut dengan
Hasyiah Al-Bajuri ya. Bahkan setelah itu saya juga memiliki penjelasan lagi namanya Qut Al-Habib Al-Gharib karya Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai memperjelas dari Al-Ghayah wa Taqrib ini. Itu semuanya kalau kita baca sama, bahwa yang dimakruhkan kita bersikat gigi itu ketika puasa ba'da zawal hanya setelah tergelincir matahari, bukan dari mulai kita awal puasa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada hari Senin yang akan datang. Gimana? Ya, itu hanya nazom aja, tapi dalam ya kajian ya hadisnya jadi bukan hadis sahih dari Rasulullah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan dan kita akhiri dengan Allahumma arhamni bil Qur'an. Arhamni bil Qur'an waj'alhu li imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu علمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.